tanya dulu. Asap itu adalah firman suara Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan ibaratkan asap, ibaratkanlah suara yang keluar dari knalpot. Suara. Oke, suara yang keluar dari knalpot. Ya. Ketika kemudian suaranya mengatakan dung 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 dung, maka asap yang keluar dung 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 dung. Kan gitu, Pak? Suara. Bukan asap, tapi suara. Iya, suara yang seru, suara yang keluar disertai dengan asap. Betul apa tidak? Tidak. Abaikan dulu asap. Yang keluar dari knalpot itu cuma nggak bisa. Keluar apa yang keluar dari mulut knalpot itu suara itu menghasilkan asap itu menghasilkan karbon monoksida. Sekarang suara kau ibaratkan apa? Sekarang suara kau ibaratkan apa? Firman, perkataan. Asap kau ibaratkan apa? Hasil dari perkataan. Misalnya, yes. Misalnya, perkataan itu mengatakan, jadilah kamu monyet. Perkataan itu, Pak, itu suara. Nah, iya, bukan suara itu yang menjadi monyet. Bukan betul, apalagi firman, apalagi mulut. Kok apalagi mulut? Betul. Apalagi mulut? Nah, iya kan, mulut yang berbicara, jadilah monyet. Apakah mulut yang menjadi monyet? Bukan. Perintah. Apakah mulut yang menjadi monyet? Bukan kata-kata itu yang menjadi monyet, tetapi diperintahkan jadilah monyet. Langsung jadi monyet, bukan berarti perkataan itu yang menjadi monyet. Perintahnya itu diperintahkan jadilah monyet. Maka pertanyaannya, apakah mulut yang berbicara tersebut yang berubah menjadi monyet? Bukan. Bukan. Ya bukan. Siapa yang berkata hamillah engkau wahai Maria? Siapa yang berkata demikian? Hamillah engkau Maria. Ada rupanya perkataan seperti itu. Ya. Ada yang diantar oleh Gabriel. Bapak yang maha tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu perkataan itu keluar dari mana? Bukan mengatakan bahwa engkau mengandung, sama aja. Bukan. Dia memberitahukan. Engkau mengandung dengan engkau hamil itu sama aja. Itu sekarang begini. Bukan memerintahkan. Ya. Memberitahukan dengan memerintahkan itu berbeda. Sekarang coba Anda analisa. Maria ini hamil atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Nah, ketika Allah berkehendak, apakah kemudian mulutnya yang berubah menjadi hamil? Iya. Hah? Iya. Apakah tadi knalpot yang berubah menjadi asap? Kok knalpot berubah jadi asap macam mana? Lah, kan yang berbicara ini knalpot yang berubah menjadi manusia dalam gambaran motor itu kan, dalam gambaran Tuhan itu. Mana bisa knalpot mana bisa knalpot mengeluarkan manusia? Kok mengeluarkan manusia? Mana bisa knalpot mengeluarkan asap, mengeluarkan suara. Sama aja. Tidak sama. Jadi yang mengeluarkan asap apa? Tidak ada mengeluarkan asap di sini. Yang dikeluarkan suara. Nah, inilah yang Al-Quran katakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Anda hanya menipu diri Anda sendiri. Bagaimana ceritanya? Kau selalu berusaha untuk tidak memahami. Hebatnya hebatnya Al-Quranku, coba hebatnya Quranku. 1400 tahun Anda sudah dikatakan bahwa petualang itu adalah mendustakan diri, menipu dirinya sendiri. 1400 tahun silam loh. Tapi faktanya berlaku untuk Anda. Faktanya berlaku untuk Anda. Faktanya berlaku untuk Anda. Coba. Faktanya berlaku untuk Anda. Anda terbukti menipu diri Anda. Coba. Yang keluar dari asap apa? Yang keluar dari knalpot. Hey. Yang keluar dari knalpot apa?
Yang keluar dari knalpot suara. Suara. Apakah knalpot sama dengan suara? Tidak. Tidak. Berarti beda. Beda. Ya. Ayo, yang keluar dari mulut Allah apakah Yesus atau firman? Yang keluar dari Allah firman adalah firman Allah. Nah, apakah ketika Allah berfirman, firman Allah berfirman, yang keluar dari Allah itu manusia atau perkataan, suara? Macam mana? Apakah yang keluar dari langit turun ke bumi itu daging, Yesus, anak Maria, atau yang turun dari langit ke bumi itu suara? Bukan suara, roh yang masuk ke dalam yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kau hanya membiau terus dari kemarin. Ini Al-Quran sedang menertawakan Anda. Anda sedang ditertawakan oleh umat Islam sedunia. Anda mencoba bahwa yang turun. Dengarkan saya. Apakah yang turun dari langit ke rahim Maria itu Yesus, daging, atau suara yang diantar oleh Gabriel? Jawab. Bukan suara. Oke, berarti yang keluar dari knalpot tadi bukan suara. Yang keluar dari knalpot itu suara. Knalpot itu yang ibaratnya dengar dulu. Ibaratnya knalpot itulah yang masuk ke dalam rahimnya Maria, paham? Wow. Berarti yang keluar dari knalpot adalah knalpot. Yang keluar dari knalpot itu suara. Yang keluar dari knalpot adalah suara, bukan knalpot. Kenapa yang keluar dari firman, keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan? Kenapa bisa? Yang keluar dari Allah firman itu adalah firman. Ya ampun, ya kan. Bukan Yesus. Iya, Allah firman itulah Yesus. Nah, berarti yang jatuh dari langit itu daging. Roh yang masuk ke dalam rahim Maria. Iya, tahu Pak. Yang menjadi karbon dioksida itu, karbon monoksida itu ada karbon dioksida. Asap. Dari mana? Asap ketika dia keluar. Asap ketika dia keluar, Pak, itu melahirkan racun. Kok jadi asap? Maka Yesus posisinya adalah racun, karbon monoksida. Kok jadi asap? Dari mana? Lah iya dong. Ya kan keluar dari knalpot, Pak. Yang keluar dari Tuhan berfirman, dengarkan. Nih saya kasih data, Pak ya. Kalau Anda knalpot tadi suara, bukan. Iya, suara itu firman. Ketika kemudian ada firman keluar dari Allah, wahai Maria, aku menginginkan engkau hamil dan melahirkan manusia bernama Yesus. Yang itu suara, Pak, yang keluar. Tidak ada suara seperti itu. Jadi yang diantar oleh Gabriel? Yang diantar oleh Gabriel itu adalah pesan. Dari mana Gabriel dapat pesan? Dari Allah. Apa pesannya, berupa apa? Pesannya bahwa berupa apa? Kamu jangan kaget, kamu akan amin. Itu jangan kamu itu apa? Suara atau huruf-huruf? Ya, itu kan suara dari malaikat. Suara pintar. Bukan berfirman. Nah, pintar. Suara yang keluar dari malaikat. Dari Malaikat. Loh, malaikat terima dari mana? Malaikat disuruh Allah untuk menyampaikan pesannya kepada Maria. Oke. Ketika kemudian Allah menyampaikan perintah itu, bukan perintah, Tuhan pesan. Ya, nipu aja terus. Pesan sama aja, Tuyul. Tidak sama. Tidak sama. Ini bukan perintah, bro. Apa pesannya? Apa pesannya? Pesannya Maria bahwa kau akan mengandung.
Itu pesan, terus? bukan perintah. Kalau Terus emosi dia. Jadi membedakan perintah dengan pesan pun kau tidak bisa. Macam mana kau membodohi dirimu sendiri? Jadi kalau ada pesan begini, petualang, ada pesan dari emakmu, kalau kamu buang air besar, jangan kebiasaanmu masih kau bawa-bawa sampai sekarang. Usahakan kamu ceboknya itu yang bersih, 1 sendok setiap Itu perintah atau pesan? Pesan. Bukan perintah. Bukan. Nah, itulah yang dikatakan Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Anda Kau menipu selalu diri membodohi Anda. dirimu sendiri. Itu perintah. Kau yang membodohi dirimu sendiri. Toples. Kau Udah, yang kembali membodohi ke dirimu tadi. Tuhan berinteraksi kepada Gabriel melalui apa? Melalui apa? Dia berkomunikasi kok. Namanya. Komunikasinya itu Tuhan menggunakan bahasa isyarat atau melalui perintah suara. Ya, saya tidak tahu karena saya bukan malaikat. Nah, tapi kan Tuhan selalu berfirman. Kok Tuhan selalu berfirman bagaimana? Setiap dia melakukan sesuatu pasti dia berfirman. Ya, berfirman karena roh Allah itu adalah roh. Nah, dia berfirman. Tuhan kalau berfirman itu bersuara atau tidak? Oh, tidak. Jadi pakai bahasa isyarat. Bahasa roh. Maksudnya gimana? Bahasa roh itu? Allah itu roh. Bahasanya bahasa roh. Bagaimana? Manusia Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Ya, namanya bahasa roh. Mana saya tahu macam mana bahasa roh. Tanya Luga Tambunan, nabimu. Kalau roh berbicara dengan roh, tentu bahasa roh. Kalau manusia berbicara dengan manusia, tentu bahasa manusia. Karena untuk berbahasa manusia lah Allah firman itu datang menjadi manusia. Karena sebelumnya itu dia berbahasa roh kepada Nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Kamu pegangan yang kuat, ya, pegangan yang kuat. Di dalam yang pegang yang kuat. Macam betul aja kau. Kau bodoh-bodohi dirimu sendiri terus. Loh. Kamu katakan tadi Tuhan itu tidak bersuara kan? Kalaupun ada suaranya itu suara roh. Macam mana roh berbicara dengan roh? Ada suara nggak? Ada suara nggak? Suara roh. Al-Quran semakin nyata. Kau menipu diri kau sendiri. Kutanya kau. Ada nggak suara? Pernah nggak kau dengar suara roh? Nah, Musa pernah dengar suara nggak? Suara Tuhan nggak, Musa? Ya, pernah. Pernah. Berarti Musa mendengarkan apa? Suara atau apa? Ya, suara. Suara siapa? Suara siapa? Tuhan itu. Suara siapa yang didengar Musa? Suara siapa? Ya, suara Allah firman. Berarti Tuhan ketika berfirman bersuara. Oke? Kok bersuara? Nah, tadi katanya Musa mendengarkan suara Tuhan. Karena Musa manusia, makanya Allah firman itu mengeluarkan suara. Tetapi suara itu pun hanya Musa yang mendengar itu, bukanlah ada orang lain yang mendengar. Iya, tahu, makanya tahu, nggak usah kamu jelaskan. Jadi artinya kalau di Al-Quran, kalau Nabi itu kan Nabi tidak pernah bertemu dengan Allah. Kalau Nabi Musa ya, Yesus juga nggak pernah bertemu. Yesus nggak pernah bertemu dengan Allah juga. Yesus itu kan Allah. Tadi katanya roh firman. Yesus itu Allah firman. Allah firman itu roh. Allah firman itu menjadi manusia, bro. Oke, berarti knalpot jadi manusia gitu. Knalpot jadi knalpot. Allah firman menjadi manusia, ibaratnya knalpot menjadi aluminium dari besi. Knalpot jadi aluminium. Emang bisa knalpot jadi aluminium? Kan ini kan ibaratnya kita gambar. Nah, ini kan ibarat. Berarti ketika suara itu keluar dari knalpot, ketika knalpot itu mengeluarkan suara, suaranya kemudian berkata, aku keluar dari knalpot, bukan ada atas keluar dari kehendak keluar dari knalpot dibilang seperti itu. Lah, ini kan ibarat. Buktinya Yesus berkata,
Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ya. Nah, siapa yang menjadi Yesus? Ya. Dia datang, maksudnya itu datang dari roh menjadi manusia, bukan datang misalnya jatuh dari langit sana. Loh. Tadi katanya Tuhan Firman yang menjadi Yesus. Iya. Siapa yang mau? Siapa yang mau agar menjadi Yesus? Siapa yang mau? Ya Tuhan, ketiganya itu kan satu badan. Terus kenapa Yesus mengatakan? Kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Ya, maksudnya bukan hanya kehendak dirinya sendiri, tetapi kehendak dari kesatuannya, bro. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Bukan yashurun. kehendaknya sendiri, tetapi kehendak dari kebersamaan yang tiga itu. Berarti ada berapa? Berarti ada berapa di sana? Ada tiga bagian dari diri. Ada tiga. Tadi Anda mengatakan berapa? Satu, tapi bagian dari satu itu ada tiga sesuai dengan fungsinya. Satu sebagai pikiran, satu sebagai mulut, satu sebagai tangan. Kan udah aku bilang tadi. Nah, yang maha berkehendak ini, yang maha berkehendak siapa di situ? Di antara sekarang yang berkehendak di dalam dirimu, pikiranmu atau mulutmu? Pikiranku. Pikiranmu lah, Allah Bapa. Pikiran Allah Bapa. Terus? Ya. Allah Firman itu sebagai mulut. Allah Firman jadi mulut. Terus? Ya. Allah Roh Kudus apalagi? Itu seperti tangan untuk bekerja. Oh gitu. Terus iya. ketika mulut ini kemudian berubah menjadi pribadi baru, mulut yang melepaskan diri dari tubuh. Dia nggak lepas dari tubuh, dia tetap di tubuh itu, cuman hanya mulut itu yang berubah. Memanjang turun ke bumi. Bukan memanjang. Jadi mulut. Ya. Kau pikir kalau misalnya di bumi, maksudmu Allah itu nggak ada di bumi? Kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah mulut. Ya. Kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ya, ada mulutmu berbicara dari mulutmu sendiri atau dari pikiranmu? Dari pikiran. Berarti yang berkata. Berarti yang berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, itu siapa? Ya, mulut. Nah, mulut. Ya. Dari mana dia dapat ide itu? Dari mana dia dapat ide itu untuk dia katakan? Iya, dari pikiran, disuruh pikiran itu. Berarti pikiran tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Betul? Pikiran itu memerintahkan mulut. Ibaratnya begini, bro. Mulutku tidak bisa berbicara tanpa melalui pikiranku. Itu maksudnya itu. Kau yang tidak paham. Iya. Sekarang begini. Anda mengatakan Yesus itu mulut Tuhan. Ya. Mulut tidak bisa berkata tanpa instruksi dari pikiran. Ya. Nah, kenapa kemudian Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa? Artinya, aku sebagai mulut tidak bisa aku berbicara. Loh, memang mulut ini punya pikiran. Mulut punya pikiran. Loh, karena tidak ada pikiran. Kalau mulut tidak punya pikiran, dengarkan. Dengarkan. Apakah mulut bisa berkata tanpa pikiran? Tidak. Tidak. Terus siapa yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ya, mulut. Mulut bisa berkata tanpa instruksi dari pikiran? Tidak. Lah, terus kenapa mulut bisa berkata? Karena instruksi dari pikiran. Nah, berarti yang dikatakan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu adalah pikiran. Iya, pikiran yang memerintahkan. Iya, yang dimaksud tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri itu pikiran berarti. Bukan mulut yang mengatakan itu. Mulut itu sudah pasti tidak bisa berkata tanpa instruksi dari pikiran. Ngapain lagi dia jelaskan? Nah, terus dia mau menjelaskan bahwa aku hanya sebagai mulut. Pikiran. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Terus kau. Kamu hanya menipu dirimu sendiri. Kau yang menipu dirimu sendiri.
sendiri karena kau Bagaimana? diri sendiri, kau Coba sekarang begini. Sekarang begini. Kalau mulutmu kan sudah tidak bisa, mulut kamu kan tidak bisa bicara sendiri tanpa instruksi dari pikiran. Oke? Oke. Nah, sekarang coba kau berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Coba. Aku sebagai mulutku tidak bisa berbicara apa-apa tanpa ada dari pikiranku. Itu maksudnya. Panggil ambulan. Aduh, parah. Jadi tadi ketika dengarkan. Jadi tadi yang berbicara itu mulutmu sendiri tanpa instruksi dari pikiran. Ya, instruksi dari pikiran. Katakan seperti Bahwa? ini, ya mulut seperti itu. Bahwa, Kok bahwa apa? hei mulut, katakan bahwa kamu tidak bisa berkata-kata dari dirimu sendiri, begitu? Iya, begitu. Oh, berarti kalau seperti itu adanya, berarti kamu itu gila, kan gitu? Kok kamu Kamu gila? gila berarti? Lah, Ini kan Ngapain? menggambarkan keesaan. Ngapain kau mengatakan dirimu itu tidak bisa berkata-kata dari dirimu sendiri? Supaya Orang semua tahu. Supaya yang Mulut. mendengarkan, dengar dulu, supaya yang mendengarkan itu tahu bahwa ada pikiran, walaupun pikiran itu tidak nampak. Sekarang kan hanya mulut ini yang nampak ini, ya kan? Yesus kan. Oh, jadi Yesus yang jadi nampak Yesus, kan, mulut jadi Yesus kan. itu mulut Tuhan. Tetapi ya. Jadi Yesus itu pikiran kan mulut tidak Tuhan. nampak. Ya. Berarti Yesus itu mulut Tuhan. Ya. Berarti pada diri Yesus jasadnya itu tidak ada otak. Yesus Otak mulut itu Tuhan. ada, tapi Bahasa tidak apa nampak. ini Yesus mulut Tuhan? Iya, biar dia nipu Otak diri itu sendiri. tidak nampak. Otak Jadi itu Yesus tidak nampak. punya otak kan? Karena pikiran Otak Yesus itu ada tidak di langit. nampak. Karena Pikiran itu Yesus ada di langit, kan? Kok di langit? Memangnya kau pikir surga itu di langit yang ketujuh sana harus naik buruk ke sana? Tidak, maksudnya bagaimana ceritanya ini? Pikiran Tuhan itu di mana pikiran Tuhan itu? Ada Ya, dalam diri bersama-sama. Yesus. Bersama dengan diri Yesus. Oh, Cuman bersama-sama tidak dengan diri nampak. Yesus. Cuman tidak nampak karena roh Iya. wujudnya. Iya. Oh gitu. Jadi pikiran dan roh Tuhan itu menyatu pada jasadnya Yesus. Ya, Artinya Bang Yoma, mulut sama pikiran Yesus bertentangan, gitu maksudnya. kok Enggak, bukan Bang Handi. Tadi mesin, knalpot dan roda keluar dari knalpot. Itu Kok keluar dari maksudnya. knalpot? Loh, jadi Yesus ini dari mana? Kok Yesus dari mana macam mana? Kan Yesus itu Yesus ibaratkan ini- dari knalpot. Yesus itu Iya. adalah sesuatu yang keluar dari Allah. Dia bukan keluar, dia tetap bersama-sama. Kok bisa keluar? Macam mana bisa keluar? Maksudnya gimana ini? Yesus itu tetap bersatu. Kalau Yesus sama mengaku Bapa. dirinya keluar gimana? Keluar maksudnya di situ, keluar dari wujud aslinya roh menjadi manusia. Nah, itu kan Bukan keluar seperti asap dari knalpot maksudnya di situ. mulai bohong kan? Kau tidak paham bahasa Alkitab. Ya, dengar kan? Lihat, pasti Al-Quran ini benar, nggak bisa salah Al-Quran ini. Anak kecil juga bisa bikin ayat seperti itu, bro. Anak TK. Maksudnya? Ya, kalau bikin ayat-ayat seperti itu, anak TK juga bisa. Coba, gimana ceritanya anak TK? Ya, seperti yang kau bilang tadi itulah. Nah, Anda Ya, kan, misalnya kita bilang, si Juma itu adalah pembohong. Ya, itu kan Nah, anak buktinya TK juga bisa bikin Anda itu. menipu diri Anda sendiri. Kan Al-Quran mengatakan begini. Kau Al-Quran yang mengatakan menipu begini. dirimu sendiri. Dengarkan. Al-Quran mengatakan begini. Wama yash'urun. Wama yash'urun. Mulailah Dan kau membeo. Al-Quran mengatakan wama yash'urun. Mereka Membeo menipu dengan diri bahasa mereka yang sendiri tanpa mereka sadari. Ini Anda Anak tidak kecil juga sadar bisa loh. bikin gitu. Anak Ini kecil Anda juga tidak bisa bikin sadar gitu. loh. Kau yang Kalau tidak Anda sadar, sadar, memang dirimu kalau sendiri. Anda sadar Karena kau tidak Al-Quran ini mengenal salah Tuhan. berarti. Kau pikir Kalau Anda sadar Al-Quran ini berarti salah. Al-Quran mengatakan kamu menipu dirimu sendiri tanpa kamu sadari. Kamu tidak sadar ini. Al-Quranmu itu ditujukan ke kamu. Kamu yang mengatakan itu karena berlakunya itu untuk kamu. Jadi kau baca sekarang dirimu sendiri. kamu tidak sadar
inilah fungsinya Bang Suma, inilah fungsinya Bang Suma untuk supaya kamu sadar. Dengarkan. Dengarkan pengakuan Yesus, dengarkan supaya kamu itu bisa terselamatkan. Yesus berkata, jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar. Yesus keluar dari mana? Tanya kau keluar sekarang. di situ maksudnya keluar dari aslinya roh menjadi manusia. Aku menjelaskan sama kamu tidak mau terima. Ini kamu sedang menipu dirimu. Makanya ayat Al-Quran Hey. itu berlaku padamu. Oke. Selalu membohongi dirimu sendiri. Saya ulang. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Maksudnya gimana tuh? Datang dari Allah maksudnya gimana? Menjadi manusia yang aslinya adalah roh. Itu maksudnya. Sekarang begini, kalau kamu datang dari pasar, apakah kamu pasar? Itu tidak sama dengan datang dari pasar. Kau tidak mengerti bahasa Alkitab. Kau diajarin ngeyel. Lucu. Memang Kalau kamu ayat dari Alkitab Jakarta, itu bukan seperti kalau kamu memahami dari Al-Quran. Jakarta, apakah kamu Al-Quran Jakarta? itu memang tidak ada bahasa alegoris. Itu kan hanya bahasa anak-anak kecil. Ini bukan alegoris ini. Jelaskan ada 3 poin. Maksudnya di situ, Ini keluar pengakuannya dari sendiri. Dengarkan. aslinya roh menjadi manusia. Dengarkan. Anda sudah mempraktekkan kebenaran Al-Quran. Dengarkan, ada 3 hal. Yang pertama, aku keluar dari Allah dan datang dari Allah. Yang ketiga, aku datang atas kehendak Allah. Ya. Coba. Kenapa bukan atas kehendakku? Kenapa? Karena bukan kehendak mulut dia menjadi manusia. Ini bukan mulut. Ini bukan mulut. Itu Ini manusia. Ini manusia Yesus. Iya. Ini manusia Yesus. Ini manusia Yesus. Iya. Ada 3 hal pengakuan Yesus. Yang pertama, aku keluar dari Allah. Yang ketiga, aku datang. Diam dulu. Aku keluar dari Allah. Aku keluar dari Allah. Aku datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ada 3 hal. Nah, atas kehendak siapa? Yesus Atas itu kehendak. keluar. Atas kehendak diri Allah itu. Coba Anda keluarkan mulut Anda dari Anda. Coba. Loh, saya bukan Tuhan. Allah ya Rabbi. Samakan dirimu di Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Kau Rabb. merasa Ya Allah, diri dari Masya Tuhan. Allah, Karena yang ada dalam Subhanallah. pikiranmu hanya Berbanggalah iblis aku wahira. menjadi seorang Muslim. Terima kasih ya Allah, Kau Engkau selalu melahirkan mencari aku kesalahan sebagai Muslim ya kebenaran. Allah. Makanya kau Terima tidak akan kasih ya mendapat Allah, kebenaran. Engkau menjadikan aku sebagai hambamu yang waras ya Allah. Di sini jelas sekali dikatakan sebab aku keluar dan datang Keluar dari maksudnya Allah. di situ. Coba Keluar dari kamu aslinya keluarkan roh menjadi mulutmu manusia. dari dirimu. Coba kau keluarkan dirimu dari dirimu. Coba gimana Keluar ceritanya? maksudnya di situ, keluar dari wujud aslinya. Allah Inilah menjadi yang manusia. dikatakan. Kau kan tidak Inilah paham yang Alkitab, dikatakan dari Al-Quran. Kau tidak mau terima. Karena kau memburukkan dirimu sendiri. Itulah makanya ayat Al-Quranmu itu tadi mengatakan sama kamu kayak gitu. Karena ayat Al-Quran itu kan hanya berlaku sama kamu. Oke, baik. Anda mengatakan, coba kita ulang lagi ya, kebenaran Al-Quran ya. Orang-orang kafir laknatullah alaihi itu hanya menipu diri mereka. Kita buktikan sekarang. Yohanes 8. Sebab aku keluar dari Allah. Apa yang Anda pahami di sana? Keluar dari aslinya roh menjadi manusia. Itu maksudnya di situ. Berarti berarti Allah bisa berubah. Bisa, ini buktinya. Kalau ada dalilnya Allah tidak berubah? Loh, tidak berubah kemahakuasaannya maksudnya, bukan wujudnya. Kau tidak paham, buka ayatnya. Buka ayatnya supaya aku jelaskan. Oke. Ketika dikatakan Allah itu tidak berubah, di dalam kitabnya orang Yahudi,
Itu sangat Tidak jelas berubah. Anda lagi dengarkan dulu. Kau buka Apanya ayatnya yang tidak itu, berubah? Apanya Apanya yang tidak berubah? Pun ayatnya itu aku sudah tahu kemahakuasaannya yang tidak berubah di situ. Makanya memang Oke, ayat Alkitab oke. itu harus Baik, sesuai baik. dengan konteksnya, Baik. bukan dengan Oke, baik. sepotong. Oke, baik. Anda hebat. Tapi hebat menipu diri sendiri. Gini, ketika saudara mengatakan yang tidak berubah di sini adalah kemahakuasaannya. Oke? Ya. Apakah Yesus itu tahu kapan musim buah ara? Loh, kan sudah kukatakan sama kau tadi, dia kan hanya mulut, ya kan? Mulut kan tidak mengetahui, yang mengetahui itu kan pikiran. Dengarkan. Nggak ada yang bisa kamu tipu. Kamu hanya bisa menipu dirimu sendiri. Kok dirimu Aku sendiri? keluar, dengarkan. Aku keluar dari Allah. Apa maksudnya? Dia meninggalkan kodratnya. Tidak, bukan itu. Dia maksudnya. merubah. Dia berubah dari wujud roh menjadi manusia. Itu maksudnya di situ. Tuhan mengatakan Tuhan tidak bisa dibentuk Sudah bisa menjadi manusia. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Mana ayatnya? Coba biar ku jelaskan sama kamu. Yesaya 43 nomor 10. Yesaya 43. Menyanyi juga dong. Yesaya. Ikutan nyanyi kok. Artinya ini orang jarang baca Bible. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Kau paham maksudnya ini? Pak, justru saya Tidak tanya ada sama kamu. Allah yang dibentuk seperti Allahmu yang dibentuk-bentuk. jadi Allahmu yang dibentuk-bentuk itu tidak Allahu Akbar. asli. Itu Allahu maksudnya. Akbar. Ya Allah ya Itu maksudnya Karim. di situ. Ya Allah ya Karim. Tidak ada Ya Allah Allah. yang dibentuk-bentuk Ya seperti Allah. Allahmu. Ya Allah ya. Ya Allah ya Allah ya Karim. Ya Allah ya. Petualang, Karim. apakah Allah terbentuk? Apakah Tuhan terbentuk? Petualang, Siapa bilang coba terbentuk? jawab. Apakah Tuhan terbentuk? Akbar. Bisa dibentuk. Siapa yang bentuk Tuhan? Ya, kalianlah yang bisa membentuk Tuhan. Kalian kita kapan yang membentuk Tuhan? Ya sekarang ku tanya dulu, Tuhanmu di mana? Loh, kok lari? Tuhan bisa dibentuk. Kok lari? Dengarkan dulu, Makanya dengarkan aku dulu. bilang, Dengarkan, Tuhan bukan dengarkan. dibentuk-bentuk. Satu ya, saudara ya, kita sudah membuktikan kebenaran Al-Quran. Nah, sekarang Ayat Al-Quranmu itu hanya berlaku untukmu, makanya kau baca itu. ya buktinya kita semua sudah membuktikan di sini toh. Ya, karena kau membodohkan dirimu 1.900 sendiri, orang di Komal 1.900 di channelku yang menyaksikan Anda nipu diri Anda sendiri itu kurang lebih 1.400 orang. Ya, kau yang Jadi- menipu dirimu sendiri, saksikan Lah, orang banyak. lah, Karena kau tadi bodohkan Anda dirimu, mengatakan tidak apa? memahami. Kau seolah-olah paham Aku Alkitab, keluar dijelaskan dari Allah, kau, aku keluar dari Allah. dari aslinya. Roh Nah, menjadi keluar dari manusia. aslinya. Keluar dari aslinya menjadi palsu, yaitu manusia, Menjadi betul? palsu. Aslinya roh menjadi daging manusia. Itu maksudnya. Nah, ini Tuhan palsu kan asli Tuhan roh. palsu. Yesus Dia, pada saat walaupun jadi dia manusia, Hei. tetap dia asli Allah. loh, berarti dia bagaimana cerita ini? Ya. Tadi katanya keluar dari aslinya. Hanya wujudnya yang berubah dari roh Nah, menjadi manusia. Oke, Namun dia bagaimana tetap dengan Allah. dalil kitabnya orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan tidak berubah? Tidak berubah kemahakuasaannya maksudnya di situ. Loh, tadi katanya Itu ayatnya. wujudnya. Mana ayatnya? Ayatnya tunjukkan sama aku. Maliaki 3 nomor 6. Meliaki 3 nomor 6. 3. Makanya sering baca-baca Bible. Menuduh kita yang membentuk Tuhan. Kapan saya bentuk Tuhan? Meliaki 3 ayat Iya. 6. Berarti kau ini Bahwasanya sekarang. aku Tuhan tidak berubah. Kamu harus, dan kamu bagi harus, aku tidak akan lenyap. kamu harus Di sini aja tunduk sudah kepada dibilang Quran. tidak akan lenyap. Berarti kan kemahakuasaannya. Loh, kok astagfirullahaladzim. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah.
Iya, yang berubah di sini maksudnya kemahakuasaannya. Dengarkan. Yesus Baca dulu Tuhan, sampai ke bawah. Tuhan tidak berubah. Itu satu. Maliaki 3 nomor 6, Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Artinya tidak ada Tuhan yang diserupakan dengan Tuhan makhluk. yang dibentuk, tidak ada yang diserupakan dengan Allah Yahweh, Allah YHWH. Tetapi kalian selalu menyerupakan Allah. Itu maksudnya. Lalu yang menyerupakan tadi Allah firman, Allah bumbung siapa? Kan kamu. Bukan diserupakan, memang dia. Dengarkan dulu, dengarkan saya supaya kamu jadi sehat. Maliaki 3 nomor 6, Tuhan tidak berubah. Oke? Tidak berubah kemahakuasaannya, ini maksudnya. Bukan ininya, bukan. Berarti selamanya akan berkuasa. Ya. Maha kuasa. Maha kuasa. Kenapa Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Dia sendiri? tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kan sudah kukatakan tadi bahwa dia itu adalah sebagai mulut, Allah Bapa itu sebagai pikiran. Apakah mulut bisa berbicara tanpa ada dari pikiran? Katanya tadi tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu Tidak adalah bisa Yesus berbuat dan apa-apa. Yesus dengan Bapa itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, katamu. Iya, kan berarti pada diri Tuhan ada sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Ya dialah Allah Firman. Allah Firman itu adalah Tuhan itu sendiri kan? Ya. Yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu siapa? Allah Firman itu hanya bisa berfirman, dan firman itu pun karena perintah dari Allah Bapa. Berarti Allah Firman itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang diperbuat hanya berfirman. Mulai kacau kau. Berarti pada diri Tuhan yang satu itu punya unsur yang tidak bisa berbuat apa-apa. Oke? Ya. Bagus. Nah, sekarang Ibrani 13 nomor 8. Kristus Yesus tidak pernah berubah sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Apanya yang tidak pernah berubah? Kemahakuasaannya. Loh, tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangan. Saya isi dulu sebentar. Bentar ya, silakan. Betul lah. Bang Handi, tolong. 1 menit. Iya. Anda mengatakan Yesus Kristus tidak pernah berubah kemahakuasaannya. Ya. Sekarang yang berubah menjadi Yesus adalah mulut Tuhan. Yang berkata-kata tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu siapa? Ya, Yesus. Mana kemahakuasaannya yang tidak bisa berubah itu yang Anda bilang? Ya, buktinya dia bisa mengalahkan kematian. Dia maha kuasa. Dia yang mati sendiri. Loh, mati. Ya, dia kan mengalahkan kematian. Yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu siapa? Ya, Yesus. Mulut Tuhan. Yesus kan? Nah, tadi Anda mengatakan yang tidak bisa berubah dari Yesus adalah kemahakuasaannya. Iya. Tapi kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Loh, kok tidak bisa berbicara maksudnya di situ tanpa ada perintah dari yang dijelaskan supaya Itulah kamu. Jelaskan dulu. Ya, dengar dulu petualang di situ supaya semua orang mengerti bahwa dia ajar nih 1 menit ini. itu walaupun silakan dia adalah Allah. Petualang dengarin dulu, Bro. Menurut Anda Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa ya? Ya. Oke. Saya tanya dulu. Waktu Yesus umur 1 hari apa yang dia kuasai? Lah. Seluruh jagat alam ini dikuasai. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kamu menipu dirimu sendiri, Bung. Bagaimana caranya Yesus sebentar, bagaimana caranya Yesus menguasai seluruh alam semesta? Dia sendiri nggak bisa menguasai dirinya, nggak bisa jalan. Bagaimana itu? Kok nggak bisa jalan? Memangnya harus berjalan rupanya kalau menguasai? Dia mau makan aja dikasih ASI sama ibunya loh. Loh, kalau dikasih ASI sama ibunya maksudmu nggak bisa dia menguasai dunia ini? Bisa, sambil netek gitu. Iya, sambil netek menguasai gitu. dunia ini.
Sampai Allahu dia Akbar. menguasai dunia ini. Jadi sambil gini nih. Bener nih orang. Sambil gini nih Yesus nih. Iya. Nah, dia menguasai itu. Iya. Oh. Kita lihat ya teman-teman kebenaran Iya. Al-Quran, orang-orang kafir itu menipu diri mereka. Tuannya Bunda Maria siapa, Petualang? Kasihan. Siapa? Tuhan Yesus. Loh, kok hahaha. Jadi Bunda Maria menipu dia. anaknya Bunda Maria siapa? Anaknya Bunda Maria bukan Yesus. Tuannya Bunda Maria siapa? Yesus. Jadi anak ibu kandung menuangkan anak kandung. Dituhankan atau tidak dituhankan, Yesus itu tetap Tuhan. Jadi Bunda Maria menuangkan anaknya. Menuhankan atau tidak, saya tidak lihat itu. Dia adalah Tuhan. Loh, kok hahaha. يخادعون الله والذين Dituhankan atau tidak Sama sama وما Yesus tetap يخدعون Tuhan. إلا أنفسهم وما يشعرون. Masya Allah. Sadaqallahu aladzim. Masya Bro, Allah. Yesus Masya itu bukan Tuhan. Dia anaknya Maria. Masa Bunda Maria menungkan anaknya? Dengar dulu bro, Gimana, kandungan bro? Maria itu, dia itu hanya tempat perubahan wujud inkarnasi dari roh menjadi manusia, tidak ada hubungan darahnya dengan Oke. darah Maria. Ya, Bunda Maria itu kalau Petualang, Bunda Maria kalau berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan lah. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Berarti dia berdoa kepada anaknya. Iya, apa salahnya? Kong kali kong ini. Allahu Akbar. Kong Masya kali kong ini, Allah. Pak. Ya. Waktu Yesus masih dalam kandungan gimana berdoanya? Ya anakku, Ya, anakku adalah Tuhan. yang ada dalam kandungan. Begitu. Ya, Wahai Kenapa Yesus, rupanya berdoa anakku kepada Tuhan dan Yesus? Tuhanku. Walaupun dalam kandungan. Tuhanku, anakku. Semua semua. Tahu. Itulah kalian ini yang tidak mengerti apa itu Tuhan. Karena Kita yang nggak ngerti katanya. karena Tuhan kalian itu kan tidak Bisa yang nyata. menerima. hanya Penonton saya yakin malah hanya menerima dongeng. semua di. Jadi Tuhan itu hanya dongeng. Yang ingin ketawa-ketawa Yang aja deh. nyata, Yang kalian yang dongeng percaya. itu tadi. Selalu- Manusia melahirkan Tuhannya sendiri itu Kalian dongeng. selalu berusaha tidak percaya pada Tuhan. Ya Tuhan ampun. itu sudah nyata. Iya. Nyata nete. Petualang, waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, ya bagaimana Bunda Maria berdoa kepada siapa? Ya saya tidak lihat kalau dia berdoa. Tidak lihat, tapi dia tahu. So tahu tapi nggak lihat katanya. Terus Yus. orang-orang, bapak tirinya namanya Pak Yusuf menyembah kepada siapa? Yang menyembah kepada Yesus. Tuhan. Tuhan siapa? Yesus. Nah Tetangganya, kalau tetangganya Yesus lagi, namanya Yesus. Petualang, Tuhan Yesus. ini kan ini bayi, Iya. perlu istirahat, perlu tidur begitu ya. Nah Ya. bagaimana Bunda Maria menyembah orang lagi tidur? Loh, emangnya yang tidur itu rupanya disembah. Tuhan itu tidak pernah tidur, tidak pernah. Yesus nggak pernah tidur gitu. Yesus itu hanya tubuh manusianya, tubuh Oh manusia. manusia juga bayi lah ada orang. Tapi kealahannya tidak pernah tidur. Oh. Loh. Karena yang kalian lihat itu kan hanya Yesus sebagai Tuhan. Di matanya Manusia Yesus baru mengatakan kau, tadi, manusia baru. aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya di situ Kembali supaya lagi kalian harus tahu, ingat 30. aku ini adalah Tuhan, tetapi di dalam diriku ini ada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi ketuhanan Yesus itu tidak pernah tidur. Walaupun Yesus tidur. Petualang karena satu Yesus lagi itu nih, kan manusia. satu lagi, dengarin dulu baik-baik, ini penting nih. Ya. Ya, Tuhan itu yang menjaga manusia atau manusia yang menjaga Tuhan? Tuhan yang menjaga manusia. Jadi jaga Bunda Maria siapa? Tubuh manusianya Tuhan. Kalian pikir cuma tubuh manusianya Tuhan Yesus itu yang namanya Tuhan. Bukan itu. Itulah yang dijelaskan Tuhan Yesus. Yang dikatakan si Zum tadi, si Zuma, bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maksudnya situ supaya kalian tahu bahwa dia itu adalah Satu lagi Bapak Tualang, Bapak Tualang.
Waktu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa? Berdoa, Yesus berdoa artinya Allah firman berfirman kepada Allah Bapa. Allah Bapa menerima firman. Lucu ini, lucu. Apa bedanya dengan kita? Jadi Yesus itu, jadi Yesus waktu berdoa dia berfirman kepada Allah Bapa ya. Iya. Iya katanya. Iya. Ada parah. Ya, di Kejadian 1 ayat 26 itu kan Yesus berfirman kepada Bapa. Oh, jadi Tuhan. Tuhan berfirman, jadi Tuhan berfirman kepada Tuhan. 26 ini Ada Kejadian apa? 1 ayat 26, baca di situ. Ajaran genggong. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia